Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus kuatku kembali hadir untuk memberkati kita dengan renungan firman Tuhan. Namun sebelum kita dengar firman Tuhan, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kemurahan Tuhan di hari ini bagi kami, kekuatan, kemampuan yang Tuhan beri, kesehatan yang Tuhan beri, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Kami sadari benar semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami kembali akan dengar lagi renungan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tetap terus tertanam di dalam hati kami, firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu mengubahkan kami, firman membentuk setiap kehidupan kami. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Judul renungan firman Tuhan hari ini yaitu Kamu Dulu, Aku Nanti. Ayat perenungan yang saat ini kita akan belajar bersama-sama terdapat di dalam Filipi 2 ayatnya yang ketiga bagian B sampai dengan ayat 4. Filipi 2 ayat 3b sampai ayat 4 firman Tuhan berkata, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Judul tadi dikatakan kamu dulu, aku nanti. Kalimat ini atau kata-kata ini bisa saya katakan bahwa sulit dilakukan oleh manusia atau orang dunia. Apalagi orang yang tidak tahu, tidak kenal akan kebenaran firman Tuhan. Sebab manusia itu cenderung melihat atau mementingkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Manusia yang telah jatuh di dalam dosa memiliki atau berpembawaan egosentris. Seperti apa itu egosentris? Orang egosentris itu sulit untuk memahami pandangan, kebutuhan atau perasaan orang lain, serta merasa dirinya paling penting, paling benar, dan sering mengabaikan kepentingan sekitarnya. Namun bagi kita, orang percaya, anak-anak Tuhan, firman Tuhan yang adalah Yesus sendiri sudah mengajarkannya bagi kita, kepada kita, untuk kita tidak hanya mencari, mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Sedikit latar belakang dari Filipi ini, Paulus menulis surat ini kepada orang percaya yang ada di Filipi. Salah satu tujuannya yaitu adalah untuk berterima kasih kepada mereka, sebab beberapa kali jemaat Filipi itu mengirim bantuan kepada Paulus, dan juga di jemaat itu dengan bermurah hati memberi untuk orang Kristen yang berkekurangan di Yerusalem. Jadi saya bisa katakan bahwa jemaat ini adalah jemaat yang suka juga memberi, bermurah hati seperti itu. Dari ayat pokok yang sudah kita baca dikatakan tadi, firman Tuhan berkata, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bisa dikatakan bahwa untuk dapat menganggap orang lain lebih penting, lebih utama dari diri kita sendiri, maka diperlukan adanya kerendahan hati. Dalam hal ini tentunya Tuhan Yesus sudah memberikan teladannya bagi kita, anak-anak Tuhan. Di ayat selanjutnya, ayat 5 sampai ayat 8, kita bisa melihat yang Yesus yang adalah Allah itu telah dikatakan mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Ayat 8 dikatakan ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Demi kita manusia, karena kasihnya yang begitu besar bagi kita, dia rela. Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan orang yang tahu akan kebenaran firman Tuhan inilah yang dapat melakukan judul tadi, kalimat ini, kamu dulu, aku nanti. Di mana di sana ada kerelaan berkorban, ada kerendahan hati di sana. Orang yang tahu firman Tuhan ini, bahkan yang sudah tahu akan kasih Tuhan yang besar itu, merasakan kasih Tuhan yang besar itu, kasih Tuhan yang
Sesungguhnya kasih yang rela berkorban, itulah adalah orang-orang yang dapat melakukan kamu dulu, aku nanti. Rela. Sebagai makhluk sosial, ada waktunya kita memerlukan orang lain atau orang lain memerlukan kita. Di dalam dunia ini kita hidup bersama, di dalam rumah, di pekerjaan, di tempat dimanapun kita pergi, kita berada, kita bertemu dengan orang lain. Diperhadapkan dengan orang-orang. Dalam hidup bersama itu bukan soal siapa yang terlebih dahulu, yang duluan, tetapi siapa yang mau lebih dahulu mengasihi. Mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Dengan kasihnya yang besar itu, kasih yang sesungguhnya itu, kasih yang rela berkorban. Apa saja contoh praktis yang bisa kita lakukan dalam hal ini? Kamu dulu, aku nanti. Banyak dalam kehidupan sehari-hari, tetapi ada beberapa saja yang saya sebutkan. Contoh praktisnya seperti mengalah dalam misalnya ada antrian di tempat makan dan lain sebagainya, atau berbagi tempat duduk kepada seseorang yang lebih membutuhkan, mengalah gitu. Semisalnya di angkutan umum, ada yang lebih tua, ada orang tua lansia yang lebih membutuhkan, atau bahkan ibu hamil yang lebih membutuhkan tempat itu. Kita mau berbagi atau rela gitu, mengalah. Selanjutnya juga kita memberi kepada orang lain. Tidak hanya waktu kita berkelimpahan, tidak hanya waktu kita ada di dalam posisi yang sangat berkelimpahan, berkecukupan yang berlebih seperti itu, namun kapanpun seseorang membutuhkan bantuan kita, kita dapat memberi dari apa yang ada pada kita. Itu contoh-contoh praktis yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam sesuai judul ini. Kamu dulu, aku nanti. Ada contoh dalam Alkitab akan hal ini yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7-16. Inti dari cerita di sana, pada saat itu datanglah firman Tuhan kepada Elia, yang dimana Tuhan memerintahkan untuk Elia pergi ke Sarfat dan diam di sana. Sebab Tuhan telah memerintahkan seorang janda untuk memberi Elia makan pada saat itu. Maka bersiaplah Elia dan pergilah dia ke Sarfat. Setelah sampai di sana, dikatakan di ayat 10 dalam 1 Raja-Raja 17 itu, sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Dan Elia pun berseru kepadanya untuk mengambil sedikit air supaya Elia ini dapat minum. Lalu ia berseru, dikatakan di ayat 11, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti, kata Elia. Tetapi perempuan itu menjawab bahwa ia tidak punya roti sedikit pun, hanya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan pada saat itu dia mengambil kayu untuk dia mengolah apa yang ada padanya saat itu, untuk dia dan anaknya makan. Lalu kata Elia, jangan takut, buatlah seperti yang ia katakan. Sebab dikatakan firman Tuhan, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan kepada muka bumi ini. Jadi Elia mengatakan firman Tuhan itu. Lalu yang dilakukan perempuan itu adalah dia berbuat seperti apa yang firman Tuhan melalui Elia, dia melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan. Maka Tuhan pun menyatakan kuasanya sesuai dengan apa yang Tuhan sudah janjikan, apa yang sudah Tuhan sampaikan. Tepung tidak habis, minyak tidak berkurang. Mereka mendapatkan makanan untuk beberapa waktu lamanya. Kamu dulu, aku nanti. Dapat kita lakukan jika kita mengerti akan kasih Tuhan bagi kita. Ketika kita mengerti, kita pun harus melakukannya. Karena di dalam Filipi tadi dikatakan hendaklah, itu merupakan suatu perintah dari Tuhan. Kasih Tuhanlah yang memampukan kita untuk melakukan tindakan kasih ini. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan masih ingatkan kami untuk kami dapat mempunyai hati yang besar, rela berkorban untuk orang-orang di sekitar kami, mendahulukan orang-orang lain ya Tuhan.
Tuhan tolong kami untuk menjadi manusia, anak-anak Tuhan yang rela melakukan kasih. Dan Tuhan tolong kami untuk kami dapat mengaplikasikan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, banyak jiwa-jiwa lagi dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Di sepanjang hari ini juga kami serahkan kehidupan kami, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, dimanapun berada dalam segala aktivitas mereka. Biarlah Engkau Allah yang menyertai menuntun kehidupan mereka. Biarlah di sepanjang hari ini mereka dapat melakukan firman-Mu, untuk mereka dapat melakukan kasih itu, sehingga Tuhan mereka dapat melihat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur dan kami terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bersama Yesus, aku kuat. Puji Tuhan.